Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini di book discussion kami. Setiap bulannya kami dari Alliance Frances mengadakan book discussion. Pada sore hari ini kami mengadakan book discussion atau diskusi buku yang mengangkat tema tentang cinta dan politik dalam pemikiran Alain Badiou. Alain Badiou merupakan filsuf terkenal asal Prancis, lahir pada 17 Januari 1937. Ia merupakan filsafat terkenal karena karya-karya atau ide-idenya yang seringkali mengundang kontroversial yang menjadikan dia salah satu tokoh utama dalam filsafat kontemporer. Pada sore hari ini kami didampingi oleh Pak Babra Kamal MSI sebagai salah satu pemateri kami yang sedang mengajar di Ekologi Politik Universitas Teknologi Sulawesi, dan pemateri kedua yaitu Bapak Andi Faisal yang menjabat sebagai Kepala Prodi S2 Kajian Budaya Unhas. Sedikit gambaran tentang cinta dan politik dalam pemikiran Alain Badiou, yaitu politik menurut Alain Badiou merupakan arena perjuangan untuk memunculkan kebenaran yang universal dan mengubah tatanan sosial yang sudah ada. Dia menentang politik identitas dan pragmatisme. Sebaliknya, dia mempromosikan ide-ide radikal yang akan mewujudkan sesuatu yang ia sebut sebagai komunisme modern. Sedangkan cinta menurut Alain Badiou merupakan salah satu cara manusia keluar dari individualitas, dan dengan cinta memungkinkan seseorang menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri untuk membahas lebih lanjut mengenai cinta dan politik dalam pemikiran Alain Badiou. Bisa Pak Babra dulu. Itu boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada lembaga ini, yang sumber yang kedua Pak Faisal, selanjutnya mungkin moderator dan teman-teman yang lain yang menyempatkan waktunya untuk hadir di sore hari yang cerah ini ya. Alhamdulillah saya diberi tugas yang cukup berat ini karena dihadapkan pada satu pemikiran yang luar biasa ya, seorang filsuf dari Prancis. Nah ini mungkin kalau saya sebenarnya, kalau materi saya yang akan saya bawakan mungkin tidak jauh seputar Alain Badiou, tapi mungkin di sebelah kiri ya, karena sesuai tema discussion-nya ada buku. Jadi kebetulan saya meresensi satu buku Badiou yang ditulis oleh, mungkin teman-teman kenal, Martin Suryajaya. Ini terbit tahun 2011 kalau tidak salah. Jadi mungkin itu saja, saya coba resensi apa yang saya peroleh dari membaca dan mungkin mengkaji soal Alain Badiou ini. Nah, ke tema kita cinta dan politik ya. Ya kalau tidak salah memang dua hal ini adalah, kalau dalam bahasanya Badiou itu medan kebenaran ya, field of truth. Jadi menurut Badiou itu ada kalau tidak salah ada 4 medan kebenaran ya, diantaranya politik, kemudian sains, kemudian apa kalau tidak salah itu yang satunya cinta, puisi ya, seni, ya seni ya, art ya. Jadi 4 medan kebenaran. Nah mungkin hari ini kita bahas 2 dari medan kebenarannya Alain Badiou. Mungkin karena saya dari ilmu politik, jadi jatahnya saya mungkin cenderung ke politik gitu ya. Baik, saya membaca saja. Saya kemarin sempat mengirimkan ke panitia karena saya tidak sempat bikin PowerPoint. Saya mungkin dibacakan, mungkin tidak ringkas saja supaya kita bisa sama-sama mungkin didiskusikan sosok dan pemikiran Alain Badiou ini. Baik, Alain Badiou, saya beri judul Alain Badiou dan masa depan Marxisme di mata Martin Suryajaya.
pengantar buku Martin Suryajaya ini. Untuk selanjutnya saya sebut MS tentang pemikiran Alan Badiou. Maaf kalau saya salah mengucapkan namanya. Yang akan saya bahas sebenarnya terbit tahun 2011. Jadi buku ini sebenarnya sudah terbit tahun 2011 ya, sudah cukup lama. Berjudul Alan Badiou dan Masa Depan Marxisme. Jika dihitung dari sekarang sudah terbit 13 tahun silam. Saat itu memang di kalangan intelektual tanah air masih jarang yang bahas soal pemikiran Alan Badiou secara komprehensif. Berangkat dari buku tersebut, entah semacam resensi, saya akan mencoba mengurai pemikiran Badiou berdasarkan meminjam ala Martin Suryajaya. Adapun jika ada intelektual yang membahas mengenai pemikiran Badiou, ada MS, ada beberapa penyalahgunaan pemikiran Badiou, dan untuk memperoleh pemahaman tentang pemikiran Badiou yang sesungguhnya menurut MS, kita mesti berhasil menemukan medan teoritik yang menjadi titik berangkat Badiou dalam merumuskan filsafatnya. Adalah pertaruhan buku ini bahwa medan teoritik itu adalah Marxisme. Lebih spesifik lagi, Marxisme sebagaimana dikonstruksi oleh Louis Althusser. MS juga melihat dengan jeli bahwa yang sekarang terjadi di Indonesia adalah soal politik seringkali dikaitkan hanya tentang demokrasi dan hak asasi manusia yang dimaknai dengan parlamentarisme tentu saja, sehingga politik direduksi menjadi hanya perwakilan yang diperoleh melalui prosedur pemungutan suara. Situasi tersebut dibentengi dengan mitologi borjuis tentang kehancuran dan kejahatan komunisme. MS melalui pemikiran Badiou memprotes pemaknaan politik semacam itu. MS mengutip pernyataan Badiou bahwa komunisme adalah satu-satunya hipotesis politik yang benar. Ya, menurutnya, praksis politik Badiou secara militan menentang demokrasi dan parlamentarisme. Saya kira sikap Badiou yang eksentrik ini bertentangan dengan penerimaan dunia terhadap demokrasi dan sistem elektoralnya, membuat pemikirannya semakin menarik dan menantang untuk dipelajari. Nah, ini yang saya sebut tadi agak ke kiri. Jadi akar Marxisme dari pemikiran Badiou, ya, dalam menempatkan pemikiran Badiou dalam tradisi Marxisme, MS melacak akar perkembangan pemikiran Badiou hingga ke Althusser. Di bab 1, MS menguraikan biografi singkat Badiou, di mana di sana disinggung keterlibatan Badiou muda dalam aktivitas organisasi Maois di Prancis. Bab 2 dikhususkan untuk membahas Marxisme ala Althusser. Kemudian membersihkan Marxisme dari ideologi borjuis merupakan perhatian utama Althusser. Marxisme adalah satu sains, ya, yang terdiri dari materialisme dialektika dan materialisme historis. Ya, kalau mungkin asing ya, tapi kalau belajar Marxisme klasik pasti ada materialisme dialektika dan materialisme historis. Materialisme historis berurusan dengan kajian relasi produksi dan hubungan basis dengan suprastruktur, sedangkan materialisme dialektik memperhatikan bagaimana pengetahuan Marxis diproduksi. Materialisme dialektis lebih teoritis dan berfungsi menopang materialisme historis yang lebih empirik. Acuan umum materialisme dialektik adalah dialektika alamnya Friedrich Engels dan kemudian dibakukan oleh Stalin. Hukum-hukum yang digunakan Engels seperti negasi ke negasi, kesatuan di antara oposisi, dan lompatan dari perubahan kuantitas menjadi kualitas adalah berasal dari logika Hegel. Althusser ingin membuang pengaruh Hegel dan Marxisme. Relasi determinasi dalam logika Hegel menurut Althusser terlalu menyederhanakan persoalan sehingga determinismenya seolah-olah serupa hubungan sebab akibat sederhana yang mekanis. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi Althusser ini memang Badiou ini banyak belajar, mungkin salah satu mahasiswanya Althusser ya. Salah satu mahasiswanya Althusser. Sementara Althusser ini kita tahu dia seorang pemikir yang mencoba merehabilitasi Marxisme, membuang unsur Hegelnya dari yang selama ini ada di Marxisme. Salah satu konsep penting Althusser dalam merevisi ulang materialisme dialektis adalah konsep overdeterminasi. Di konsep ini diambil Althusser dari konsep psikoanalisis. Dalam overdeterminasi, hubungan relasional antara elemen tidak sederhana seperti elemen A mempengaruhi elemen B. Basis menentukan suprastruktur, namun tiap elemen memiliki semacam otonomi relatif. Hubungan antara elemen menjadi hubungan timbal balik. Jadi kalau pernah mendengar segitiga Marxisme, segitiga ekonomi politik, biasanya kita menyebutnya seperti itu basisnya
basis dia bentuk segitiga, paling bawah ekonomi, kemudian mempengaruhi suprastruktur di atasnya, yaitu misalnya politik, hukum, ideologi, ya. Itu biasanya karena terlalu ini Marx biasa dianggap determinisme ekonomi, ya, karena menganggap bahwa segala sesuatu itu dipengaruhi atau ditentukan oleh ekonomi. Nah, ini yang dicoba dirubah oleh Althusser. Althusser mengatakan ini tidak lagi hubungan basis mempengaruhi supra, tapi adalah hubungan timbal balik atau yang kemudian disebutnya sebagai overdeterminasi. Yes. Bagaimana Marxisme di tangan Badiou dalam bab 4 MS yang berupaya menyajikan magnum opus Badiou, ya. Badiou magnum opusnya kita tahu bersama Ada dan Peristiwa, ya. Secara singkat dan padat merupakan bagian dari buku yang paling tebal. Bagi pembaca pemula, Ada dan Peristiwa merupakan buku yang sulit karena Badiou memanfaatkan matematika modern, dalam hal ini teori himpunan, dalam memaparkan pemikirannya yang tidak terbiasa dengan simbol matematika akan kesulitan memahaminya. MS membagi dua Ada dan Peristiwa, kemudian menempatkan kedua bagian tersebut masing-masing ke dalam dua disiplin Marxis. Bagian pertama adalah teoris tentang situasi yang mencakup doktrin tentang presentasi dan doktrin tentang representasi yang ia masukkan dalam materialisme historis. Bagian kedua adalah teori tentang emansipasi, mencakup doktrin tentang peristiwa dan doktrin tentang subjek yang ia kategorikan dalam materialisme dialektis. Dengan demikian, bagi MS, Ada dan Peristiwa adalah karangan filosofis yang sangat Marxis-Leninis. Namun saya pun bertanya-tanya, apakah dasar pemilihan tersebut? Karena sejauh saya membaca Ada dan Peristiwa, saya belum memperoleh petunjuk pernyataan Badiou yang menyatakan tentang hal ini. Namun saya dalam buku ini, MS kurang memberikan penjelasan yang memadai. Saya cenderung mengatakan bahwa pemilahan tersebut adalah pembacaan original MS sendiri. Jika materialis historis berurusan dengan analisis basis produksi, kita tidak membutuhkan juga pembahasan tersebut. Misalnya analisis ekonomi seperti apa perkembangan kapitalisme di Rusia dan masyarakat Tiongkok. Dalam Ada dan Peristiwa, tampak bagi saya Ada dan Peristiwa merupakan suatu traktat filsafat ontologi yang bersifat abstrak, sehingga lebih pas ditempatkan hanya pada domain materialisme dialektik. Ya, jadi Martin mencoba memasukkan Ada dan Peristiwa itu ke dalam konsepsi Marxis yang ortodoks, ya, yang biasa kita pahami. Jadi dia bagi dua itu, doktrin tentang situasi dan doktrin tentang emansipasi, ya. Ada dan Peristiwa mulai dari satu kejamakan, ya, masuk ke kayaknya kunci daripada pemikirannya, ya. Hal ini berbeda dengan logika Hegel yang bertolak dari satu ada, di mana kemudian satu ada itu menyadari ada yang lain. Hegel mulai dari satu menuju kejamakan, sedangkan Badiou sebaliknya, bertolak dari kejamakan menuju ke satu. Bagaimana proses dari jamak menuju satu ini berlangsung melalui operasi perhitungan sebagai satu, count as one. Kejamakan tersebut menjadi satu presentasi. Sebelum operasi perhitungan tersebut, kejamakan merupakan kejamakan inkonsisten, ya, kejamakan inkonsisten. Tapi setelah operasi, mereka menjadi kejamakan konsisten. Struktur kejamakan inkonsisten ini adalah situasi. Akan tetapi dalam proses perhitungan itu, kerap kali ada bagian dari kejamakan yang luput dari operasi perhitungan, yang tidak dapat dihitung, yang luput dari mekanisme penghitungan tersebut, yang kemudian disebut sebagai kekosongan atau void. Selanjutnya, melalui perhitungan sebagai satu yang kedua, yang disebut pembentukan menjadi satu atau forming into one. Presentasi tersebut ditransformasi menjadi representasi. Representasi merupakan status dari situasi. Bila ada presentasi, tiap elemen kejamakan dihitung sebagai individu-individu, atom-atom. Dalam representasi, elemen-elemen dikelompokkan dalam kolektivitas kelas-kelas tertentu. Terdapat perbedaan kuantitatif antara situasi dan status situasi. Status situasi memiliki satu kelebihan ekses. Ekses tersebut terkait dengan kekosongan pada presentasi, yang disimbolkan dengan sebagai himpunan kosong. Badiou memaparkan konsep kuncinya sebagai kejamakan
perhitungan sebagai satu, presentasi, representasi, kekosongan, ekses, dan sebagainya dengan meminjam konsep teori himpunan modern. Dalam resensi ini saya tidak akan menggantikan MS untuk menjelaskan bagaimana pemakaian teori himpunan dalam pemikiran beliau, meski saya akan menambahkan beberapa keterangan yang berfungsi untuk memperjelas konsep-konsep tertentu dengan harapan membantu kita semua dalam berkenalan dengan inti pemikiran beliau. Badiou ya, Badiou. Di sini akan dibahas sedikit bagaimana ontologi Badiou ya digunakan dalam politik sehari-hari. MS memberikan contoh massa, rakyat, dan negara. Massa adalah kenyamakan inkonsisten sebelum operasi perhitungan sebagai satu dilakukan. Setelah operasi perhitungan sebagai satu, massa bertransformasi menjadi rakyat. Rakyat adalah satu presentasi dari massa, di mana di situ terbentuk kategori baru atau kelas-kelas berdasarkan relasi hak kepentingan pribadi. Misalnya rakyat yang dikategorikan dengan cara itu terdiri dari kaum berkuis dengan segala tingkatannya, kaum pemilik tanah, mereka yang tidak memiliki apapun yang menjual tenaga kerjanya adalah kekosongan atau void. Adalah fungsi negara untuk menjaga keutuhan situasi yang representasi tersebut. Negara melalui hukumnya melakukan pemilahan massa yang terhitung menjadi kategori-kategori yang mengenalinya sebagai warga negara yang lolos dari pengenalan yang seringkali tidak ber-KTP sehingga tidak diakui hak-haknya secara hukum, dipaksakan tunduk dalam suatu petanda, misalnya kaum miskin oleh BPS. Badiou sendiri dalam praktek politiknya aktif memperjuangkan hak-hak kaum imigran Prancis yang tidak diakui keluarga negaranya. Petanda itu analog dengan himpunan kosong atau ekses dalam representasi. Contoh lain tentang kekosongan yang diberikan MS misalnya dalam masyarakat Romawi, kekosongan itu mengejawantah dalam soal budak sebagai mereka yang tak terhitung dalam sistem sosial politik masyarakat. Dalam masyarakat feodal, kekosongan itu tampak dalam sosok pedagang kecil yang baru saja tumbuh di periferi kerajaan dan tidak memiliki hak politik. Dalam masyarakat Portugis, wujudnya dalam sosok proletariat yang tidak memiliki posisi tawar apapun selain untuk menjual hidupnya pada lecut yang kerja. Lantas bagaimana proses tentang emansipasi dilakukan? Dari teori tentang situasi di atas kita bergerak ke teori tentang emansipasi. Jadi dua tadi. Jadi sebelumnya teori tentang situasi, yang kedua adalah teori tentang emansipasi. Emansipasi adalah satu peristiwa yang muncul pada tepi kekosongan, on the edge of the void. Seperti yang dibahas di atas, terdapat bagian yang tak terhitung, yang tak terrepresentasikan, yang tidak diakui, yang tidak diketahui, yang disebut kekosongan. Tapi kekosongan tersebut merupakan situs peristiwa atau tempat peristiwa muncul. Peristiwa atau event, ya karena Badiou biasanya mengatakannya event. Peristiwa secara kontingen dapat muncul di situ. Peristiwa terdiri atas elemen situs peristiwa dan peristiwa itu sendiri. Akan tetapi peristiwa yang muncul ini tidak dikenali situasi itu. Ia ilegal. Segala sesuatu yang tunduk pada aturan internal situasi artikulasikan sebagai pengetahuan yang berbentuk ensiklopedia. Peristiwa tidak ada dalam ensiklopedia situasi dan sudut pandang situasi. Peristiwa adalah sesuatu yang tidak dapat diputuskan. Undecidable. Ya, jadi ini teori tentang emansipasi ya. Ini menurut MS yang mengatakan bahwa pergerakan dari peristiwa ini muncul dari kekosongan atau void itu sendiri. Di sini ada dua kemungkinan. MS menyebut pilihan aksiomatik. Pertama, peristiwa dapat menjadi bagian dari situasi atau terrepresentasi dalam situasi, atau ia tidak menjadi bagian dalam situasi, tidak terrepresentasi dalam situasi. Bila peristiwa menjadi bagian situasi, maka ia dilepaskan dari elemen kekosongannya. Ia masuk dalam operasi perhitungan sebagai satu. Badiou menyebutnya sebagai ultra satu. Ada semacam dualisme di sini. Peristiwa yang berada dalam situasi memposisikan dirinya dalam kekosongan dan dirinya sendiri. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana peristiwa atau event menjadi diakui sebagai elemen dari situasi? Jika memang demikian, ini persoalannya bertumbuh pada intervensi nominatif. Sejauh keanggotaan diri, peristiwa itu berpusat pada nama peristiwa yang dinamai melalui suatu intervensi politik. Jadi peristiwa dikenali di dalam situasi melalui nama yang diperoleh dari prosedur intervensi. Nama yang diperoleh tersebut berada dalam situasi, akan tetapi nama itu belum ikut-sertakan elemen yang dinamai, elemen yang berada kekosongan. Jadi nama tinggallah nama, bukan merupakan suatu presentasi dari kejamakan tertentu. Kekosongan adalah kejamakan yang tetap tak terpilahkan.
entah itu melalui perhitungan sebagai satu atau intervensi sekalipun. Proses selanjutnya dari intervensi terkait dengan dimensi waktu diperlukan suatu kesetiaan atau yang disebut sebagai fidelity. Salah satu konsep juga dalam Badiou untuk mengikuti peristiwa sampai kepada implikasinya yang paling ekstrim. Situasi yang telah memperoleh tambahan suplemen nama ini disebut Badiou situasi kuasi lengkap. Pada situasi kuasi lengkap, situasi lama telah mengalami apa yang disebut ekspansi generik. Situasi lama telah memperoleh tambahan nama yang memiliki acuan pada kejamakan yang tak terpilahkan. Situasi seolah-olah mengalami ekspansi, tapi ekspansi ini semu karena yang ditambahkannya hanya nama tanpa presentasi sejati. Sampai di sini kita bertanya, siapakah yang melakukan proses nominasi dalam prosedur intervensi dan kemudian dengan setia mengikuti peristiwa atau event sampai akhirnya adalah subjek yang melakukan prosedur tersebut. Dalam prosedur kesetiaan, subjek memisahkan dalam situasi elemen-elemen kejamakan yang memiliki hubungan dengan nama yang telah diedarkan dalam situasi melalui prosedur intervensi. Untuk mengetahui kejamakan mana yang memiliki hubungan dan mana yang tidak, maka sebelumnya dilakukan penyelidikan. Ya, seperti itu. Ini cukup dipahami ya. Sembunyi nih sesuatu yang mendalam dalam diri saya, yang mungkin kita tidak bisa dijelaskan apa sih yang tersembunyi di dalam diri saya. Ya? Jadi saya ingin menyampaikan apa yang rahasia di balik lubuk saya, hati saya, diri saya, pada untuk menjadi bagian yang terdalam dari diri kamu juga, diri yang saya cintai. Jadi menyampaikan sesuatu yang the deepest inside me, sesuatu yang terdalam dalam diri saya pada orang yang saya anggap memiliki hal yang sama, ya, di situ. Jadi kata intim itu adalah sesuatu yang terdalam, ya. Nah, kembali ke Badiou ya. Jadi itu pandangan secara umum dasar filsafat dalam cinta, tentang cinta. Nah, tadi disebut tentang event ya. Event kalau bahasa Prancis ya. Jadi cinta itu adalah sesuatu yang kalau bagi Badiou itu tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba kita bertemu gini, tiba-tiba klik. Nah, di situ muncul yang disebut dengan peristiwa. Sesuatu perjumpaan, kita bertemu, tapi di situ kemudian tumbuh, ya, sesuatu tumbuh. Nah, itu mungkin sesuatu yang terdalam di dalam diri saya tumbuh, ya, tadi yang tersembunyi kemudian saya rasakan, wah, ada apa ini? Kan? Saya tiba-tiba tidak bisa tidur, gitu kan? Itu disebut tadi sebagai peristiwa, sesuatu yang tidak bisa kita perkirakan, kapan terjadi. Tidak bisa dihitung-hitung ini. Tiba-tiba dia muncul, kita bertemu dalam situasi ini, tiba-tiba ada yang jatuh cinta. Nah, bisa saja ada bertemu pandangan dengan pandangan, tumbuh perasaan. Nah, dalam perjumpaan inilah itu cinta dimulai ya. Jadi encounter itu pertemuan ya. Namun demikian, cinta adalah konstruksi. Dia harus dikonstruk. Ibarat rumah, ya kita harus bikin step-stepnya. Bukan sekedar bertemu, tumbuh perasaan, lepas itu tidak. Kita harus pupuk, ibarat tanaman, harus kita siram, harus beri pupuk supaya dia tumbuh menjadi bunga yang cantik, yang indah, yang harum, semerbak. Ya? Jadi dia adalah konstruksi, dia sesuatu yang harus dibangun, diciptakan. Jadi tadinya ada dua orang nih, ya, yang berbeda, ya. Jadi ada dua orang yang berbeda, jadi kemudian berubah perspektifnya, bukan antara satu orang, tapi kemudian dua tapi dalam satu. Tadi di Pak Babra menyebutnya counted as one, ya. Jadi dalam cinta juga begitu Pak, bukan tadi dalam politik, tapi juga jadi sesuatu yang berbeda kemudian menjadi satu, tujuannya satu. Itu counted as one. Nah, kemudian dari dua ini kemudian memiliki visi, pandangan, ya, karena dia adalah konstruksi, ya, kita bangun bersama ini, cinta ini, ya, dengan segala keunikan kita tadi masing-masing. Bahwa tidak harus kita sama, silakan kita berbeda,
tapi dengan segala keunikan kita, kita membangun mahligai cinta, ya. Nah, tadi kita bertemu di sini, katakanlah gitu, itu mungkin jadi starting point saja, suatu titik saja, suatu peristiwa awal saja. Tapi cinta juga itu butuh durasi, butuh endurance, butuh ketahanan, ya, butuh proses seperti itu, ya. Jadi ketika kita bertemu, kemudian tumbuh perasaan, kita menyatakan perasaan kita masing-masing, I love you, ya, saya cinta kamu. Cinta itu harus dinyatakan, ya. Tidak bisa tidak dinyatakan kalau menurut Badiou. Harus dinyatakan, karena itu adalah komitmen, ya. Itu komitmen. Ya, kecuali kalau Anda mau ngobrol, ya, ngobrol cinta, I love you, semua I love you, tak? Nah, itu playboy namanya, ya. Jadi dia adalah sesuatu menjadi ikatan, sesuatu yang mengikat kita, sebuah komitmen, ya, untuk membentuk tadi konstruksi cinta, istana cinta, mahligai cinta. Nah, supaya ujungnya nanti kita bisa memperoleh apa yang disebut dengan the truth of love, kebenaran cinta, ya, cinta sejati gitu, ya, seperti itu. Jadi yang tadinya kita secara kebetulan bertemu dan jatuh cinta, itu kemudian menjadi sesuatu takdir. Dan tadinya hanya secara kebetulan saja, accidental, dan menjadi destiny, menjadi takdir kita. Nah, tentu saja komitmen itu ketika kita sudah menyatakan jatuh cinta, ya, karena dia adalah konstruksi, dia butuh proses, dia butuh durasi. Nah, komitmen di sini adalah fidelity. Tadi fidelity, ya, kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Prancis itu fidelity, kesetiaan, ya. Nah, cinta butuh kesetiaan. Sampai kapan setia itu tidak ada batasnya. Kalau bagi Badiou tidak ada, itu diuji. Cinta itu ibarat ujian. Kita harus berjuang nih. Kita keunikan kita punya visi yang sama, pandangan mengenai apa yang kita cita-citakan, mengenai kehidupan kita. Ya, untuk itu kita harus berjuang bersama-sama, untuk setia bersama-sama memperjuangkan itu. Sampai kapan? Tidak tahu. Yang penting ada kemampuan, ada keinginan untuk selalu setia memperjuangkan. Begitu juga dalam politik, ya. Kita harus berjuang terus, ya, sampai kapan terjadi perubahan itu kita tidak tahu. Tapi kita harus punya komitmen, punya determinasi yang kuat untuk memperjuangkan itu, perubahan itu. Jadi dengan memiliki komitmen yang kuat, kesetiaan untuk mengkonstruksi cinta, itu menuju kebaruan cinta, ya. Maka menurut Badiou, ya, melihat cinta masa kini, ya, maka dia sebut bahwa love needs reinventing. Cinta harus dilahirkan kembali, ya. Karena baginya cinta itu sekarang tidak kayak seperti main-main saja, ya. Jadi Badiou tidak percaya cinta yang dijodohkan, yang sudah diatur, ya, gitu. Kita bertemu tiba-tiba, ini kan tidak diatur, loh. Tiba kita ketemu, tiba muncul di perasaan di situ, dengan di sana, toh. Nah, bisa saja, toh, ya, seperti itu. Itu tadi konstruksi cinta dan kesetiaan. Suatu peristiwa cinta itu tidak bisa diprediksi, dikalkulasi, sebab cinta tidak bisa direncanakan, diatur, ya. Dan tidak bisa berhenti pada perjumpaan pertama tadi, ya, tidak bisa. Karena cinta adalah konstruksi, dia harus terus dibangun, harus terus diupayakan. Nah, itu saja, tentu saja itu butuh durasi, ya, butuh proses. Sebab cinta bagi Badiou, ya, pemikiran Badiou adalah perjuangan. Ya, orang berjuang pasti sakit-sakit, jatuh bangun, kita naik sepeda pasti jatuh, luka-luka. Tapi itu adalah proses, kita butuh berjuang gitu. Nah, sayangnya ini hilang, kan, dalam dunia politik kita nih, perjuangan itu hilang. Jadi cinta sejati adalah cinta yang berjuang hingga akhir, ya.
ya mungkin ada duri di situ, ada selingkuh, ada macam-macam. Ada yang mencoba menelikung, kan? Bisa saja begitu, kan? Bisa mencoba menelikung, tapi kita selalu setia dengan komitmen kita. Toh. Nah, itulah cinta sejati menurut Alam Badia. Jadi cinta membutuhkan kesetiaan untuk tetap berjuang hingga akhir. Disebut sebagai fidelity to the moment of truth, ya. Nah, mungkin kalau ada seorang pejuang bangsa Indonesia, ya, Robert Walter Mongisidi, itu sangat luar biasa itu kata-katanya, ya. Setia hingga akhir dalam keyakinan. Pernah dengar ya kata itu, ya? Itu kalimat pamungkas itu. Ketika dia akan dieksekusi oleh Belanda dan diminta untuk menyerah, dia menulis surat bahwa saya tetap Indonesia, saya tetap cinta tanah air Indonesia sampai pun saya harus mati gitu. Itu kesetiaan yang luar biasa dia. Jadi setia hingga akhir dalam keyakinan. Itu tidak ada lagi di generasi kita, ya. Nah, saya kira itu penutup saja, ya. Jadi cinta bagi Badia itu perjuangan, ya. Kita beragam, silakan kita beragam, keunikan kita masing-masing, tapi kita berjuang bersama-sama menuju apa yang kita cita-citakan. Di situ ada sakit, ada macam-macam di situ tuh. Ada mungkin diselingkuhi, ada, tapi kita masih punya komitmen untuk berjuang bersama-sama. Di situ cinta bagi ya. Saya kira itu hanya pengantar, ya. Nanti kita berdiskusi lebih jauh, ya. Terima kasih.